Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman peserta di kelas Sarkop ke-38. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani. Dulu di Kopma saya menjabat sebagai Kabid PSDA atau Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Anggota periode 2020-2021 dan Bidang Personalia periode 2019-2020. Di sini saya diberikan amanah oleh teman-teman panitia untuk sharing tentang peran serta anggota. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih mengenai peran serta anggota, saya akan recall lagi, anggota koperasi itu seperti apa sih? Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna usaha koperasi dan keanggotaannya tercatat dalam buku daftar anggota. Nah, sekarang siapa aja sih anggota Kopma Unpas? Anggota Kopma Unpas adalah mahasiswa aktif yang memenuhi syarat yang mana telah ditetapkan dalam ADART Kopma Unpas. Salah satunya yaitu menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib. Setelah kalian tahu definisi anggota, sekarang masuk ke definisi peran serta anggota. Peran serta sendiri menurut KBBI yaitu ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, dan partisipasi. Jadi dapat disimpulkan nih, peran serta anggota itu adalah keikutsertaan atau partisipasi anggota dalam kegiatan-kegiatan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Di sini saya breakdown beberapa fungsi dari peran serta anggota. Yang pertama sebagai pemberi modal. Saya udah singgung nih di pembahasan sebelumnya, salah satu syarat untuk menjadi anggota koperasi yaitu menyimpan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib ini akan jadi modal untuk kegiatan usaha koperasi. Yang kedua, sebagai pengguna jasa koperasi. Di sini anggota juga dapat melakukan transaksi pada unit-unit usaha koperasi. Yang ketiga, sebagai pengambil keputusan. Biasanya fungsi ini itu terdapat pada saat RAT. Jadi RAT sendiri adalah kekuasaan tertinggi di koperasi. Jadi kekuasaan tertinggi itu bukan berada di ketua umum, bukan berada di ketua pengawas, tapi berada di RAT. Nah, di RAT sendiri dibahas nih semua peraturan, semua ketetapan, ADART, anggaran, evaluasi, semuanya diatur pada saat RAT. Nah, setiap keputusan yang diambil pada saat RAT, anggota mengambil bagian pada saat pengambilan keputusan di RAT. Terus yang keempat, sebagai pengawas. Jadi, kalau teman-teman anggota nih ada yang misalkan berkunjung nih ke unit usaha Kopma, di sini kurang ini deh, di sini sebaiknya ada ini deh. Nah, itu teman-teman bisa banget untuk menyampaikan kritik dan saran. Di Kopma Unpas sendiri ada beberapa cara untuk menyampaikan kritik dan saran. Yang pertama itu ada kotak saran di setiap unit usaha. Jadi teman-teman bisa masukin kritik dan sarannya melalui kotak saran. Terus yang kedua ada TWS atau Together We Share. Nah, di sini biasanya diangkat nih isu-isu yang sedang terjadi di Kopma Unpas. Nah, anggota juga diundang pada saat TWS untuk memecahkan isu tersebut dan mencari solusi. Terus yang kelima, sebagai penanggung jawab berisiko. Nah, di pembahasan sebelumnya juga saya sudah bahas anggota koperasi adalah pemilik koperasi. Jadi, apapun risikonya yang terjadi pada koperasi, itu anggota bertanggung jawab atas risiko tersebut, mau positif ataupun negatif. Di sini ada simulasi peran serta anggota. Di sini ada gambar-gambar kakak-kakak kalian yang mengikuti di kelas Sarkop pada saat sebelum pandemi. Jadi ini masih offline. Nah, di sini ada simulasi peran serta anggota. Jadi dibagi beberapa tim yang terdiri dari 7 orang peserta. Nah, setiap 7 orang di sini ini tuh mereka diberi tugas untuk membuat kantor koperasi, jadi membuat suatu bangunan. Itu dari kertas, karton yang disediakan. Nah, pada saat simulasi peran serta anggota, yang mana ini membuat kantor koperasi, itu ada beberapa peran. Yang pertama ada 1 pengawas, 1 ketua, dan sisanya sebagai anggota. Nah, di sini pengawas itu tahu semua tugas, jadi siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi anggota itu sama tugas-tugasnya ini pengawas tuh tahu. Sedangkan ketua dan anggota itu mereka gak tahu nih temennya itu perannya seperti apa sih, tugasnya seperti apa. Mereka cuma mengetahui tugas dirinya sendiri gitu.
Kalau teman-temannya dia nggak tahu, kalau pengawas mah tahu. Terus di sini ada kriteria penilaian. Yang pertama ada bentuk akhir. Jadi dilihat nih bentuk akhirnya itu oke apa enggak. Terus efisiensi penggunaan bahan. Jadi bahan yang disediakan ini cukup terbatas. Jadi dinilai nih efisiensinya bagus apa enggak. Terus ada keindahan. Yang mana ini dilihat nih looknya oke apa enggak. Terus juga kekuatan. Karena ini terbuat dari kertas. Jadi dinilai ini ada yang kuat pondasinya atau ada yang melehoi-melehoi. Oke. Nah, jadi pada saat simulasi peran serta anggota itu ada dibagi 3 skenario. Yang pertama itu kantor koperasi jadi, kantor koperasi setengah jadi, dan kantor koperasi tidak jadi. Jadi masing-masing kelompok ini dibagi nih skenario-nya satu-satu. Jadi beda-beda antara kelompok. Ada yang dapat skenario yang jadi, ada yang setengah jadi, dan ada yang nggak jadi. Nah, untuk tugas peran kantor koperasi jadi, tugas pengawas yaitu mengawasi setiap anggota kelompok agar berperan sesuai dengan tugasnya. Bila ada yang melanggar, catat jenis pelanggarannya. Setelah kegiatan berakhir, akan diberi sanksi sesuai dengan kesepakatan peserta. Bila melanggar terus-menerus, tegurlah mereka agar segera kembali berperan sesuai dengan tugasnya. Dalam menegur sebaiknya dilakukan di luar kelompok sehingga tidak diketahui oleh anggota lainnya. Nah, karena kan yang mengetahui semua tugas itu pengawas. Jadi pengawas pas negur dia gak ngejalanin perannya, tugasnya, itu harus jauh dari anggota yang lain agar anggota yang lain gak tahu nih tugas si yang ditegur ini seperti apa gitu. Terus ada peran ketua. Nah, peran ketua itu yang pertama menjelaskan tujuan pekerjaan, memusyawarahkan rencana kerja, dan sepakatilah pembagian tugas anggota. Itu peran ketua. Terus ada anggota 1. Tugasnya rajinlah bekerja. Yang kedua ada laksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan. Anggota kedua, laksanakan kesepakatan, bekerja samalah dengan anggota lain. Yang ketiga, bekerjalah sesuai dengan tugas dan jaga kekompakan. Yang keempat, bantulah anggota lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, bantulah anggota lain, sama nih yang kelima sama yang keempat. Sama-sama membantu anggota yang lain. Yang kelima, laksanakan kesepakatan dan bekerja samalah dengan anggota lain. Jadi di sini ada garis besar, tugas dan peran untuk skenario kantor koperasi jadi ini benar-benar oke. Jadi semuanya bertanggung jawab, semuanya bekerja, melakukan musyawarah gitu, nggak ada yang egois. Terus masuk ke skenario kantor koperasi setengah jadi. Tugas pengawas sama, yaitu mengawasi setiap anggota kelompok. Apabila ada yang melanggar itu dicatat dan diberikan sanksi pada saat kegiatan berakhir. Dan juga kalau ada anggota yang melanggar terus-menerus, ditegur tapi tidak di depan anggota yang lain. Ini masih sama. Terus untuk tugas ketua itu perintah anggota untuk langsung bekerja. Jadi di sini untuk skenario kantor koperasi setengah jadi itu nggak ada nih musyawarah. Jadi ketuanya langsung nih memerintah anggota untuk langsung bekerja. Jadi di sini anggota pertama itu ngerasa lebih oke dari ketua. Jadi dia nggak mau diperintah sama ketua. Terus anggota kedua tugasnya bekerjalah dengan kemauan sendiri, tolak perintah ketua, jangan tanggapi ajakan kerjasama dari anggota lain. Anggota ketiga tugasnya ganggulah anggota lain yang sedang bekerja, katakanlah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota lain jelek dan salah, dan sekali-kali pergi dan tinggalkan kelompok, tidak perlu ikut bekerja. Jadi di sini anggota ketiga ini agak toksik. Dia tuh kayak ngeganggu anggota lain, terus juga kalau anggotanya udah kerja dia tuh malah ngejelek-jelekin hasil kerjaan anggota yang lain. Ini anggota ketiga, agak toksik. Terus anggota keempat, jadilah penonton saja dan tidak perlu banyak bekerja. Ini anggota keempat dan anggota kelima sama tugasnya, mereka cuma penonton aja, which is gak rame. Terus anggota keenam, tugasnya sama dengan anggota kedua. Dia mud-mudan tugasnya, tergantung kemauan sendiri. Dan untuk skenario kantor koperasi tidak jadi, untuk tugas pengawas itu masih tetap sama. Tugas ketua, mintalah anggota Anda untuk bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini lebih ngelepas ke anggotanya gitu. Kalau mau bekerja ya bekerja, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Terus anggota 1, tugasnya berpura-puralah tidak mengerti apa yang harus dikerjakan dan bertanyalah terus pada ketua, tapi jangan bekerja. Jadi ini anggota 1 ini perannya itu kayak ngebego-begoin diri sendiri gitu. Jadi kalau disuruh sama ketua, ini apa sih, ini apa, jadi
dia tuh banyak nanya ke ketua, tapi dia nggak kerja, jadi banyak nanya doang. Terus anggota kedua tugasnya bekerjalah dengan santai, lambat, dan tidak bergairah, seolah-olah sedang sakit. Yang anggota kedua ini kayaknya anaknya santuy banget, sampai-sampai dia ngerjainnya itu leha-leha, nggak ada deadline, nggak ada apa, semaunya dia. Anggota ketiga tugasnya bekerjalah dengan sangat lamban dan tak bergairah. Ajak semua anggota ngobrol tentang kejadian-kejadian yang masih hangat dibicarakan orang. Jadi anggota ketiga ini perannya sebagai tukang ngegibah. Jadi ada isu-isu terkini, dia daripada bekerja lebih baik ngegibahin nih isu-isu ini. Kayak gitu. Terus anggota keempat tugasnya, katakanlah pada ketua bahwa pekerjaan itu tanggung jawab ketua. Jadi ketualah yang harus bekerja. Jadi anggota keempat ini punya idealisme kalau semua tugas yang ada ini adalah tanggung jawab ketua. Jadi anggota ini nggak bertanggung jawab nih untuk menyelesaikan tugas tersebut karena tanggung jawab ada di tangan ketua. Anggota keempat dan anggota kelima sama tugasnya. Anggota keenam bekerjalah dengan santai, lambat, dan tidak bergairah seolah-olah sedang sakit. Untuk tugas di skenario kantor koperasi tidak jadi ini lebih ke acuh tidak acuh, kerja semaunya dia, dan banyak menentang ketua. Nah, di sini dapat dilihat hasil simulasi peran serta anggota. Ini ada bangunan yang tidak jadi, ada yang setengah jadi, dan ada yang jadi. Dapat dilihat untuk pengamatan kantor koperasi yang jadi, dapat dilihat udah ada atapnya, udah ada jendelanya, udah ada kayak label ini tuh Kopma. Jadi udah jelas ini tuh kantor koperasi udah jadi. Nah ini tuh peran yang bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain. Jadi kerjaannya bagus, kantornya jadi. Nah ini yang setengah jadi. Untuk yang setengah jadi ini dapat dilihat atapnya nggak jadi. Ini dapat dilihat ini yang alasnya putih, belum ada pagar, belum ada apa. Jadi cuma alasnya doang gitu, nggak tahu motivasinya apa. Terus yang ini yang kotak, ini tidak jelas, ini kayak lebih ke gedung dan nggak ada identitas yang menunjukkan kalau ini kantor Kopma. Kalau yang ini yang ada atapnya ini ada identitas yang menunjukkan kalau ini kantor koperasi. Cuma untuk pintu dan jendelanya itu mereka digambar sendiri. Kayaknya nggak cukup waktu untuk ngebikin jendela dan pintu jadi digambar sendiri. Nah ini tuh peran anggota yang egois, ingin menang sendiri dan banyak bicara. Ini banyak bicara nanti hasilnya kayak gini setengah jadi. Terus masuk ke kantor koperasi yang tidak jadi. Ini benar-benar nggak jadi. Yang pink ini kelihatan ini roboh, kayaknya roboh, nggak kuat pondasinya. Terus yang sebelahnya ini atapnya nggak jelas. Itu atap model apaan? Apakah atap dari masa depan? Saya juga nggak tahu. Ini tuh peran yang cenderung pasif, tak peduli dan acuh tak acuh. Jadi ini tidak bertanggung jawab, setiap anggotanya, mau anggota dan ketuanya itu nggak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk nih ke penerapan simulasi peran serta anggota yang tadi dalam berkoperasi. Jadi ini dapat dilihat ya, semakin tinggi partisipasi anggota, maka kegiatan usahanya juga akan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi anggota, maka kegiatan usaha juga akan semakin buruk. Jadi kegiatan usaha koperasi itu sangat bergantung kepada anggota. Terus yang kedua, jika partisipasi anggota semakin baik, maka kontribusi modal dan transaksi anggota juga akan semakin besar. Jadi jika partisipasi anggota itu semakin baik, maka kontribusi modal dan transaksi anggota semakin besar. Kan tadi salah satu peran anggota itu sebagai pemberi modal. Kalau anggotanya banyak, modalnya juga banyak. Kalau anggotanya aktif bertransaksi di kegiatan usaha, otomatis omsetnya juga akan semakin tinggi. Kayak gitu. Sebaliknya, kalau partisipasi anggotanya semakin sedikit menurun, maka kontribusi modal dan transaksi anggota juga akan semakin sedikit. Yang mana pendapatan koperasi nanti akan sedikit dan modal yang dikumpulkan juga akan semakin sedikit. Yang terakhir, jika partisipasi anggota itu semakin baik, maka kegiatan koperasi juga akan semakin baik. Jadi kegiatan koperasi ini bergantung dengan partisipasi anggota. Jadi percuma kalau
pengurus itu mengadakan kegiatan untuk koperasi tapi tidak ada partisipasi dari anggota. Terus yang terakhir, jika partisipasi anggota semakin baik, maka kegiatan koperasi akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika partisipasi anggota semakin buruk, maka kegiatan anggota juga akan semakin buruk. Jadi percuma nih pengurus mengadakan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang mengundang anggota, tapi anggotanya nggak berpartisipasi gitu. Jadi tujuan kegiatannya itu tidak tercapai. Beda halnya dengan kalau partisipasi anggotanya itu tinggi gitu. Jadi tujuan anggotanya kecapai dan juga pengurus juga akan semakin semangat nih untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi dari sharing peran serta anggota yang barusan, ini diharapkan nih kalian sebagai peserta Diklat Sarkop 38 dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Kopma agar Kopmanya sendiri itu akan tetap eksis dan juga kegiatan anggota, kegiatan usaha juga akan semakin baik. Jadi misalkan saya nge-highlight di kegiatan usaha. Jadi kalian nih, partisipasi kalian di kegiatan usaha ini semakin tinggi. Misalkan kalian lagi jalan-jalan nih ke kampus, terus ke Kopma jajan. Nah, ini tuh semakin banyak kalian bertransaksi di unit usaha Kopma, itu otomatis pendapatannya juga semakin tinggi kan? Nah, semakin tinggi pendapatan, otomatis SAU juga semakin tinggi. Semakin tinggi SAU, nanti SAU yang didapat kalian juga semakin tinggi. Jadi di Kopma itu semakin tinggi partisipasi anggota, maka SAU yang didapatkan anggota tersebut akan semakin tinggi juga. Seperti itu. Jadi diharapkan peserta Diklat Sarkop 38 ini dapat ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan Kopma Unpas. Oke, mungkin untuk materi sharing tentang peran serta anggota sudah habis. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau pembahasan yang tadi masih ada yang kurang jelas, boleh banget untuk drop pertanyaan kalian di comment section atau boleh hubungi saya melalui sosial media yang sudah tertera. Itu ada di email, di Instagram, dan juga di Twitter. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sehat-sehat terus untuk teman-teman peserta Diklat Sarkop 38. Kami nantikan partisipasinya di Kopma Unpas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.